Kan Nano kan di sana bisa live, coba telepon. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa live nggak sekarang? Ini nggak bisa live. Oh, nggak bisa. Jadi start aja start. Terus Aja di start. terus nanti delay. Telegram. Tunggu aja si Ustadz mah jalan-jalan aja. Maksud si Ustadz biar runut. Sudah. Pada direkam. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-24. Insyaallah hari ini, pagi ini kita membahas 3 pembahasan, kemudian besok pembahasan yang terakhir. Itu kita sudah membahas tentang malam Lailatul Qadar. Bagaimana keutamaan malam ini. Kemudian kita akan membahas tanda-tandanya. Talqatun balijah, yaitu bersinar lembut. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu uritu lailatul qadri." Sungguhnya diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar. Tsumma nasituha, kemudian aku lupa tanda-tandanya. Berarti Jabir bin Abdullah salah satu sahabat yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa hiya fil ashril awakhir, dan itu terjadi di 10 malam terakhir. Wa hiya talaqatun balijatun, adalah sinar yang lembut, la harratun wala baridatun, tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Ka'anna fiha qamarun yafdahu kawakibaha la yakhruju syaitanuha hatta yakhruju fajruha. Itu diibaratkan bulan yang menyinari bintang-bintang, tidak keluar ya darinya setan sampai keluar waktu fajar. Malam Lailatul Qadar ini para ulama menyampaikan bahwa kesepakatan mereka itu terjadi pada 10 malam terakhir. Dan mereka berbeda pendapat, seperti hadis-hadis nanti ada dari kalangan para sahabat ridwanullahu taala ajmain ya, tentang terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Ada yang menyampaikan ya terjadinya itu di malam yang ke-21, ada yang di malam 23 dan seterusnya. Dan itu juga disebutkan riwayat-riwayat dari para sahabat ridwanullah ajmain. Contoh misalnya malam ke-21 itu disebutkan riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di malam yang ke-23 disebutkan oleh Abdullah bin Unais. Dalam hadis Ubadah bin Samit, Nabi SAW menceritakan malam Lailatul Qadar itu untuk dicari pada malam 25, 27, dan 29. Sedangkan hadis riwayat dari Muawiyah disebutkan malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram nomor 705 menyebutkan ya dari Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri Lailatu sab'in wa ishrina, yaitu malam yang ke-27. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha ala arba'ina qawlan aw radattuha fi Fathil Bari. Dan perselisihan di kalangan para ulama tentang malam Lailatul Qadar itu lebih dari 40 qaul, pendapat.
yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Artinya sangat banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, itu diperselisihkan sampai ada 40 pendapat. Kemudian tanda-tanda yang disebutkan ya dalam hadis itu rata-rata setelah malam Lailatul Qadar itu terjadi. Jadi pagi harinya matahari terbit tidak terlalu kuat, tidak dingin juga tidak panas. Nah, ini lebih menarik lagi nih ya ketika disebutkan tanda-tandanya itu setelahnya. Coba kalau sebelumnya ya itu lebih memudahkan. Tapi setelahnya itu memberikan kepada kita agar lebih bersungguh-sungguh lagi ya, bersungguh-sungguh lagi. Para ulama juga menyampaikan dinamakan dengan malam Lailatul Qadar karena beberapa alasan. Yang pertama, li'azimi qadriha wa jalalati makanatiha indallah. Dinamakan malam Lailatul Qadar karena keagungan ya, ketinggian posisi ya malam Lailatul Qadar ya, dan kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala sangat sangat istimewa. Wa kathrati maghfirati dzunub ya, dan banyaknya ampunan. Wa satril uyub fi hadhihi lailatil mubarakah, dan menutup ya aib-aib pada malam tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama, dinamakan malam Lailatul Qadar adalah karena keagungan kedudukannya di sisi Allah. Imam Az-Zuhri mengatakan al-qadrul 'uzmatu min qaulika li fulanin qadarun. Kedudukan yang agung itu seperti ucapanmu bahwa seseorang itu memiliki kedudukan. Ya, memiliki kedudukan. Pendapat yang kedua, qala Al-Khalil Ibnu Ahmad rahimahullah taala, innahu min dhiqi ay hiya lailatu tadhiqu fiha al-ardu anil malaikati alladhi yanzilun. Dinamakan malam Lailatul Qadar karena bumi ini menjadi sempit karena malaikat pada turun ke muka bumi. Kan dalam Al-Qur'annya disebutkan malaikatu warruhu fiha ya, tatlul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim ya. Itu menunjukkan bahwasanya malaikat itu turun ya, dan menjadi sempitlah bumi ini. Yang ketiga, perkataan dari Ibnu Qutaibah, innal qadaral hukmu ka'annal asya'a tuqaddiru fiha. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berkaitan dengan takdir ya yang ditetapkan saat itu seluruh makhluk. Jadi kalau kita ingin takdir baik, maka cari malam Lailatul Qadar itu. Karena itu malam penentuan. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan li'anna ma lam yakun lahu qadrun sara bi mura'ati hadza qadrin. Kalau orang yang tidak memiliki kedudukan ya, maka dia tidak akan memiliki posisi. Maka cari malam Lailatul Qadar itu supaya posisi kita di sisi Allah itu kemudian menjadi mulia. Yang kelima, qaulu Ali ibnu Ubaid rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat li'annahu nazala fiha kitabun dzu qadrin. Dinamakan malam Lailatul Qadar karena diturunkannya Al-Quran yang memiliki kedudukan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Di sana keistimewaan malam Lailatul Qadar itu karena dinamakan qadar, kedudukan, karena Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kata penulis, kalau mau disimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar itu, maka innaha lailatun dzatu qadrin azim.
malam yang memiliki kedudukan yang tinggi. Wa min 'idhami qadriha dhaqatil malaikat al-ardu bil malaikatil kiram. Dan di antara bentuk keagungannya sampai bumi ini terasa sempit dengan diturunkannya para malaikat. Yu'adu nuzulaha tanzilan li rahmatillahi ala ibadihi. Turunnya malaikat adalah sebagai bentuk rahmat Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya. Fayuqaddirullaha fiha al-aqdar wal ahkam. Maka ditetapkanlah takdir-takdir manusia. Ya, fayaktasibu kullu amalin ya'maluhu al-insan fi qadrin makanatan. Karena itu manusia akan mendapatkan amalan-amalan, ya, yang mana amalan itu memiliki kedudukan dan keagungan dengan mencarinya malam Lailatul Qadar. Wa lillahi kam minal qadri wal makanati li hadhihi lailah wa kam minal haddi yanaluhu wa man waffaqahu Allah li qiyami tilka lailatil mubarakah. Maka tentu kedudukan di sisi Allah ini malam yang istimewa, butuh perjuangan untuk kita dapatkan, ya. Karena itu adalah malam yang diberkahi, ya. Bagaimana tidak satu malam itu sebanding dengan 83 tahun. Al-Imam Asy-Shinqiti menyebutkan bahwa dinamakan malam Lailatul Qadar li'anna al-malaikata tas'udu ba'dal fajr ila sama'. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai fajar itu malam Lailatul Qadar, malaikat itu kata Syekh Asy-Shinqiti naik lagi nanti ke langit. Bada'an kanat alal ardi, setelah mereka memenuhi bumi, ya. Fatahajibu syu'a'us syamsi, sehingga tadi menyebabkan matahari itu sinarnya tidak begitu kuat karena saking banyaknya malaikat. Lianna Allah akhbara anna al-malaikata tanazzalu fi lailatul qadr, karena Allah tabaraka wa taala menurunkan para malaikat, ya, ke bumi sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala sebutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Syekh Utsaimin mengatakan ketika menafsirkan surat Al-Qadar, beliau mengatakan fi hadhihi suratil karimati fadailu muta'addidatun li lailatul qadri, bahwa dalam surat Al-Qadar ini memiliki banyak keutamaan tentang malam Lailatul Qadar. Apa itu? Fadilatul ula, keutamaan yang pertama. Annallaha anzala fiha al-Qur'an alladhi fihi hidayatul bashari wa sa'adatuhum fid dunya wa akhirah. Dinamakan malam Lailatul Qadar itu pertama karena diturunkan Al-Qur'an pada malam itu sebagai panduan, ya, untuk kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Artinya kebalikannya, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Wal fadilatu thaniyatu, keutamaan yang kedua, ma yadullu alaihi istifhamu min tafkhimi wa ta'zimi fi qawlihi wa ma adraka ma lailatul qadr, yaitu keutamaan yang kedua, bentuk istifham, pertanyaan yang menunjukkan keagungan, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu, ya, apa itu malam Lailatul Qadar? Tentunya ini Allah ingin memberitahukan tentang keutamaannya. Yang ketiga, annaha khairun min alfi syahr, keutamaannya itu lebih baik dibandingkan malam 1000 bulan. Yang keempat, annal malaikata tatanazzalu fiha wa hum la yanziluna illa bil khairi wal barakati war rahmah, yaitu diturunkannya para malaikat ke bumi, dan turunnya mereka itu ada kebaikan, ada keberkahan, ada rahmat. Dan yang kelima, annaha salamun likathrati salamati fiha minal iqabi wal adab, salamun hiya hatta matla'il fajar, kan, kesejahteraan itu sampai, ya, waktu fajar. Apa keutamaan di sini kata Syekh Utsaimin? Kesejahteraan, keselamatan yang banyak dari siksa, dari azab, ya, itu disebabkan apa? Bima yaqumu bihil abdu min taatillah, karena seorang hamba itu tadi berusaha dengan
melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Keutamaan yang keenam, annallaha anzala fi fadliha suratun kamilatun tutla ila yaumil qiyamah. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala menurunkan keutamaan, ya, surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an secara keseluruhan sampai dibaca pada hari kiamat. Ya, tentu bukan hanya surat Al-Qadar saja yang diturunkan, ya. Setiap surat memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Berikutnya yang ke-25, fadhkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sanadnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa taala. Dalam satu hadis kursi Allah taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya dia jika dia ingat kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat pada dirinya, aku pun mengingat pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairi minhum. Ya. Kalau dia mengingat dalam hal keramaian, maka aku pun akan mengingatnya. Dia lebih baik dari keramaian. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau dia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya dengan sejengkal. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabu ilaihi ba'an wa idza atani yamshi ataitu harwalah. Ya, kalau dia mendatangiku dalam, ya, berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam kondisi berlari. Ini ada hukum timbal balik berarti. Ya. Pertama, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk husnudzan kepadanya. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, wama dhannukum birabbil alamin. Apa prasangka kalian terhadap Rabb pencipta alam? Ya. Ini tentu seharusnya seorang muslim dalam kondisi apapun dia harus apa? Harus husnudzan. Kapan sih husnudzan itu susah? Ketika kebahagiaan yang sangat dan kesedihan yang sangat menyakitkan. Orang kalau terlalu bahagia dengan segala nikmat, dia lupa bahwasannya yang dia dapatkan itu karunia dari Allah. Sehingga apa? Dia tidak sadar bahwasanya Allah yang ngasih. Dan ketika dia dalam kondisi terpuruk, nah di sini muncul kemudian suudzon, aduh kieu teh hirup teh tekan gitu. Maka Allah berfirman di sini, ana 'inda dhanni bi 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka baik hambaku kepadaku. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah. Apalagi di dalam berdoa diperintahkan untuk, ya, terus-menerus. Diperintahkan untuk tidak bosan, ya, sampai kita pun tidak melihat athar dampak doa itu apa belum terkabul ataupun tidak. Yang penting kita senantiasa terus berdoa. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, bukan pengabulan yang aku dapatkan, yang aku inginkan, tapi kelezatan ibadah berdoa memohon kepada Allah. Artinya Umar tidak mempedulikan dikabul atau tidak, karena Allah berjanji akan apa? Mengabulkan. Berikan kepada kita ini manisnya apa? Berdoa, bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Dari Muawiyah ibnu Haidah rahimahullah wa taala, ana Arabiyan qala ya Rasulullah. Ada seorang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji. Apakah Rabb kita ini dekat sehingga kita bermunajat kepadanya, am ba'idun fanunadi, atau jauh yang kita harus memanggilnya.
Maka Allah tabaraka wa taala menurunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu, ya, maka jawablah sesungguhnya aku maha maha dekat. Ini ada pada pembahasan puasa. Puasa itu kan hanya 5 ayat. Satu ayat ini itu tentang doa. Artinya puasa ini sangat dekat, ya, hubungannya dengan doa. Karena itu diulang-ulang bahwa ketika seseorang itu puasa, disitulah letak keistimewaan doa. Ya, disitulah letak keistimewaan doa. Doa huwal ibadah, harus mengatakan doa itu adalah apa? Ibadah. Bahkan dalam riwayat lain mukhul ibadah, inti dari ibadah itu apa? Berdoa. Al-Qadhi Iyad mengatakan huwal ibadatul haqiqiyatul lati tastahilu an tusamma ibadatan didalati ala iqbalillahi tabaraka wa ta'ala wa iradi amma siwah. Dinamakan hakikat ibadah karena, ya, ini menunjukkan dia menuju Allah tabaraka wa ta'ala, beribadah hanya kepadanya dan memalingkan dari peribadahan kepada selainnya. Karena itu doa di dalam Al-Quran lebih dari 300 kali disebutkan. 300 kali menunjukkan keistimewaan tentang ibadah doa ini. Disebutkan oleh Abu Bakar Ash-Shibali rahimahullah ta'ala, ud'uni astajib lakum. Serulah atau menyerulah engkau kepadaku, berdoalah engkau kepadaku, maka akan aku kabulkan. Qala ud'uni bila ghaflatin. Maksudnya adalah berdoalah kepadaku tanpa, ya, tanpa lalai. Astajibu lakum bila muhmalatin. Maka aku akan mengabulkan untuk kalian tanpa, ya, ditunda-tunda. Jadi jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dalam satu hadis disebutkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pasti mengabulkan seluruh permintaannya manakala dia tidak makan dari yang haram. Jadi tidak terkabulnya atau terhalangnya kita dalam berdoa itu salah satu terkuat terhalangnya seseorang dari terkabulnya doa adalah apa? Mengkonsumsi yang haram. Ya. Ini jamaah yang sangat berbahaya. Ya. Seseorang ketika apa? Asyik, ya, nyaman, tenang dengan yang haram. Padahal memakan yang haram itu akan mengguncangkan jiwa dan hati. Bagaimana Allah mau mengabulkan? Dalam hadis fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah mau mengabulkan ketika makanan, minuman, pakaiannya itu dari yang haram. Mimma tajdarul isyaratu ilaihi an yataharra as-shaimu awqata istijabati du'a liyujiballahu su'alahu wa yu'tiyahu min khairi dunya wal akhirah ma yurid. Karena itu seorang muslim ketika dalam kondisi berpuasa, maka merintihlah, memintalah sebanyak-banyaknya dalam berdoa, ya, maka Allah akan mengabulkan permintaannya, ya, perkara dunia juga perkara apa? Akhirat. Dan itu sepanjang dia puasa. Sepanjang dia puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, terutama ketika menjelang berbuka dan di waktu sahur. Berbanyak itu. Bahkan Rasul mengatakan salasun mustajabatun da'watus shaim. Ada 3 doa yang mustajab. Doanya seorang yang puasa, doanya yang terzalimi, dan doanya orang-orang musafir, ya. Tentu jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, momen-momen Ramadan seperti ini dalam kondisi puasa jangan luput dari doa-doa kita, ya. Apa itu waktu sahur, berbanyak istighfar, setelah melakukan amalan soleh,
ya, kita berdoa terus, ya. Kenapa? Karena ini momen-momen yang sangat berharga. Diulang-ulang. Cukup misalnya satu doa, antum selama 30 hari doa itu diulang-ulang tuh. Pengen apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diulang-ulang nih. Pengen anak, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya, pengen rezeki yang halal, Allahumma kfina bihalalika an haramika wakfina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Ya, terus diulang-ulang. Ya, wa hiya min afdalil awqatid du'a was-su'alillahi fahiya awqatul istijabah. Dan seutama-utamanya waktu untuk berdoa di bulan Ramadan, ya, dan itu adalah waktu-waktu yang sangat diijabah. Wa minal mustahabbi fi du'a ay yabda ad-da'i bihamdillah, ya tentu dimulai dengan memuji Allah, ya, kemudian bersalawat kepada Nabi, ya, baru kita apa? Memohon permintaan. Yang ke-26, salamun hiya, kesejahteraan untukmu. Kesejahteraan untukmu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, qultu li Ubay bin Ka'ab akhbiruni atau akhbirni an lailatul qadri fa inna sahibana yakni Abdullah bin Mas'ud su'ila anha. Kata Abu Dzar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, coba kasih tahu ke saya, ya, tentang malam Lailatul Qadar ini, karena Abdullah bin Mas'ud nanya ke saya. Faqala mayyakumul haula yusbihuha. Qala rahimallahu Abu Abdurrahman laqad alima anha fi Ramadan walakinnahu kariha an yattakilu ay aw ahabba an la yattakilu. Yaitu man yakum al haula yusbiha. Siapa yang berdiri, ya, menegakkan malam Lailatul Qadar itu, maka dia akan mendapatkannya. Dan semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, karena beliau, ya, tidak banyak sebenarnya berbicara tentang malam Lailatul Qadar itu, ya. Tapi beliau berasumsi bahwasanya innaha la fi Ramadan fi lailati 27, ya. Dan itu biasanya terjadi pada malam 27. Kemudian qultu ya Abal Mundhir anna alimta dzalik. Wahai Abu Mundhir, dari mana engkau ini tahu malam Lailatul Qadar itu di 27? Bil ayatil lati akhbarana Rasulullah SAW, itu dengan ayat yang Rasulullah SAW sampaikan. Qala qultu li Zir, oh bukan Abu Dzar tapi Zir. Mal ayah qala tatlu'u syamsi sabihata tilka lailatan laysa laha syu'a'un misla tasdi hatta tartafi'. Yaitu terbitnya matahari yang lembut ya, setelah malam itu terjadi, ya. Tentu ini sahabat-sahabat berbincang tentang malam Lailatul Qadar itu tandanya setelah terjadi. Sebagaimana riwayat Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab, wallahi inni la'a'lamu lailata ayy lailatin hiya lailatul lati amarana Rasulullah SAW bi qiyamiha. Demi Allah, aku mengetahui satu malam di mana Rasul memerintahkan untuk menghidupkannya. Wa hiya lailatul sab'in wa ishrin, itu adalah malam ke-27. Wa ka'ana Ubay yahlifu ala dzalik, dan Ubay sampai bersumpah bahwasanya itu terjadi kepada malam 27. Demikian juga dari Abdullah ibnu Abbas, ya, Abdullah ibnu Abbas. Dan ketika Abdullah ibnu Abbas mengatakan innaha lailatu sab'in wa ishrin, wastanbata dzalika istinbatan ajiban min iddati umur. Kenapa Abdullah bin Abbas ini mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27? Ya, warada anna Umar jama'a sahabata wa jama'a ibnu Abbas ma'ahum wa kana sagiran.
Abdullah Ibnu Abbas mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu mengumpulkan para sahabat pada malam 27 dan saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Faqalu inna Ibnu Abbas ka hadi abnaina falam tajma'hu ma'ana, ya. Bahwasanya Abdullah bin Abbas itu dipanggil oleh Umar bin Khattab berkumpul dengan orang-orang dewasa, ya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya heran, kenapa dikumpulkan bocah kecil ini. Lalu Umar mengatakan, "Innahu fata lahu qalbun uqul." Ya, iya, sama anak kecil, tapi akalnya luar biasa. Wa lisanun su'ul, lisannya itu ya sangat bagus, ya, senantiasa bertanya. Summa sa'ala sahabata 'anil lailatul qadar. Lalu para sahabat bertanya tentang malam Lailatul Qadar. Fajma'u ala annah minal ashril awakhir min Ramadan. Ya, mereka berkumpul di malam malam terakhir 10 Ramadan. Fasala Ibnu Abbas, lalu bertanya kepada Ibnu Abbas, "Inni la adunnu aina hiya? Innaha lailatu sab'in wa ishrin." Ya, ketika ditanya, saya mengira malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Umar bin Khattab mengatakan, "Wa ma adraka innallaha ta'ala khalaqas samawati sab'an wa khalaqal ardina sab'a wa ja'ala al-yamma sab'an khalaqal insana min sab'in wa ja'ala tawafa sab'an wa sa'ya sab'an wa ram jamarati sab'an." Fayar Ibnu Abbas annaha lailatu sab'in wa ishrina min khilali hadis istinbat wa ka'anna hadha thabitun an Ibnu Abbas. Kata Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tadi, karena Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, ya, hari jumlahnya 7. Allah menciptakan manusia hari ke-7, menjadikan tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, yang melempar jamarat 7 kali, ya. Fayara Ibnu Abbas annaha la tusabbin wa ishrin, maka dia mengatakan, ya, dari 30 itu maka hari ke-27 lah terjadinya malam Lailatul Qadar. Tentu ini pendapat dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian kenapa disembunyikan? Hikmahnya apa? An yatabayyana al-jaddu fi talabiha alladhi yajtahidu fi kulli lailah. Agar orang-orang itu jelas mana yang sungguh-sungguh mencarinya, ya, dengan orang yang pasrah, ya, orang yang pasrah. Ah, ese, kan? Ribet, teu jelas, ya. Karena dalam ayatnya memang disebutkan di 10 malam terakhir. Yang ganjil, ganjilnya kapan? Ya, para sahabat tadi yang 21, Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang 23, jadi Abdullah bin Unais, ya, 25, 27, 29. Oh, berarti di malam-malam ganjil. Ya, tandanya apa? Tandanya, ya, sudah malam itu terjadi setelahnya. Tuh kan. Jadi apa? Menuntut kita untuk sungguh-sungguh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Lailatul Qadri fil ashril awakhir min syahr Ramadan." Hakadha sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hiya fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi intinya malam itu terjadi pada malam, ya, 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, "Littasi'ati tabqa, walisabi'ati tabqa, walil khamisatin tabqa, walitsalisati tabqa." Terjadi malam ke-29, 27, 25 dan 23, ya. Taharruha fil ashril awakhir, karena itu hendaknya kalian bersungguh-sungguh di malam yang 10 terakhir tadi. Maka jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, karena itu amalan apapun di malam Lailatul Qadar adalah khairu a'malikum, sebaik-baiknya amalan kita. Jadi yang bisa tilawah-tilawah, yang mau qiyamul lail, yang mau zikir-zikir, yang penting apa? Pada malam itu ibadah, bukan tidur. Ya kalau tidur mah dapatnya nyenyak. Karena itu menang atau tidak yang penting kita termasuk peserta apa? Perlombaan, ya. Ya kan kita 20 hari terakhir nih sudah tidur terus.
Ya, kalau ditambah sama yang genapnya berarti 24 hari kita tidur malam di bulan Ramadan. Ya 5 hari lah. 21, 23, 25, 27, 29, 5 malam lah kita gadang. Insyaallah ya. Amin. Insyaallah. Kalau bisa di masjid di rumah pokoknya maksimalkan dengan ibadah. Paksakan. Amin. Siapa? Perlu dikirimin kopi apa enggak nih? Kita hidupkan malam-malam Lailatul Qadar ini dengan beragam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Insyaallah besok pembahasan terakhir ya. Ada yang ditanyakan? Tadi Ustaz saya Ya, misalnya zakat, zakat fitrah ya. boleh nggak saya